Halo teman-teman, kita jumpa lagi di pojok kelas. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, yakni sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif dari tema 9 IPA kelas 4 SD. Yang pertama adalah PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energinya berasal dari sel-sel surya yang kemudian ditangkap oleh panel surya dan kemudian diproses dan menjadilah sumber energi listrik. Panel surya ini banyak ditemukan di beberapa gedung. Dimanfaatkan untuk listrik dan tidak hanya di gedung-gedung, tetapi sekarang masyarakat sudah mulai menggunakan dan dipasang di atap rumah, sehingga mereka tidak tergantung oleh listrik pemerintah. Yang kedua adalah PLTB. PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Turbin-turbin ini nantinya akan bergerak dan kemudian menggerakkan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di negara-negara Eropa, awalnya kincir angin hanya untuk irigasi atau untuk memanen padi, tetapi akhirnya berkembang menjadi sumber energi. Yang ketiga adalah PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini paling banyak digunakan di daerah Jawa. Air dalam bendungan nantinya akan memutar kincir dan memutar generator yang juga akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik dari kincir tidak harus dari bendungan, tetapi untuk irigasi atau selokan biasa, asal tidak ada sampah itu masih bisa, asalkan air tersebut bisa menggerakkan kincir. Yang ketiga adalah PLTP. PLTP adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTP sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi cara kerjanya adalah dengan menyuntikkan air ke dalam panas bumi yang nantinya akan menghasilkan uap. Uap tersebut nanti akan menggerakkan turbin generator, di mana generator tersebut akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang keempat adalah PLTGL, yakni pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Ini tidak jauh berbeda dengan PLTA atau mungkin PLTB. Jadi gelombangnya nanti akan menghasilkan energi gerak di mana akan menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Yang kelima adalah biogas. Kalian tentu sudah tidak asing dengan namanya biogas. Biogas ini memanfaatkan sisa kotoran hewan atau mungkin tumbuhan di mana nanti akan disimpan dalam sebuah tempat dan akan difermentasikan oleh bakteri yang kemudian akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini akan digunakan untuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain dengan kotoran hewan, juga bisa dengan kotoran manusia yang prosesnya tidak jauh berbeda. Yang terbaru adalah PLTSA, yakni pembangkit listrik tenaga sampah. Cara kerjanya yaitu sampah-sampah tersebut akan dibakar dan nantinya pembakaran tersebut akan menghasilkan uap dari air dalam sebuah ketel yang besar. Uap yang bertekanan tinggi nantinya akan menggerakkan generator turbin. Itulah beberapa sumber energi listrik terbarukan. Berhemat sumber energi. Caranya yang pertama menggunakan listrik secara hemat sesuai dengan kebutuhan. Tidak menyalakan lampu di siang hari, dan jika iya hanya saat dibutuhkan, dan mematikan alat elektronik yang sudah tidak dipakai.